tadi habis dari kantor cabang dulu. Waalaikumsalam Kak, iya benar saya Andin, silahkan duduk Kak. Terima kasih ya Kak, udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng saya. Jadi ini tuh tindak lanjut dari formulir minat investasi yang Kakak isi minggu lalu ya? Iya Kak, bener banget. Saya sebenarnya iseng sih, soalnya penasaran juga terkait investasi. Tapi saya masih ragu, soalnya pengen investasinya yang halal dan tentunya aman. Gak apa-apa banget Kak Andin, justru kalau Kak Andin ragu itu tuh tandanya Kak Andin hati-hati sebelum terjun ke lapangan. Nah sekarang tuh emang banyak banget yang asal terjun ke investasi tapi belum paham sistemnya bagaimana. Tapi banyak juga loh Kak Andin yang seusia Kak Andin udah mulai investasi dari sejak dini. Nah sebelum itu, tapi boleh kan kalau saya tanya-tanya dulu mengenai Kak Andin, profil Kak Andin supaya nanti saya bisa sesuaikan dengan produk-produk yang akan saya tawarkan. Boleh Kak, boleh banget. Baik Kak. Oke, berarti Kak Andin itu sekarang masih kuliah ya Kak? Iya Kak, saya sekarang semester akhir. Saya juga ada kerja sebagai freelance design. Untuk penghasilannya sih gak tentu, tapi lumayan untuk nabung dikit-dikit. Oh, berarti penghasilannya belum tetap, tapi udah punya tujuan alokasi tabungan ya Kak. Nah, terus Kak Andin ada ini nggak tujuan keuangan kayak misal nih untuk biaya kuliah atau untuk beli kendaraan atau justru untuk belajar investasi aja? Kalau sementara sih untuk sekarang saya pengennya biar uang tabungan saya yang di bank itu tidak mengendap, tetapi uang saya yang di tabungan bisa berkembang buat nanti masa depan saya. Keren Kak Andin, berarti Kak Andin ini punya niat untuk grow your money. Nah, terus Kak Andin satu lagi saya pengen tahu. Jadi Kak Andin itu tipikal orang yang berani ngambil resiko tinggi, tetapi hasilnya tuh juga besar, atau lebih nyaman dengan yang stabil, tapi hasilnya kecil Kak Andin? Aduh, kalau itu saya masih ragu deh Kak, tapi kayaknya saya pengen ambil yang aman terlebih dahulu. Oke, jadi Kak Andin ini masuk ke tipe konservatif ya Kak Andin, yang lebih suka keamanan dan juga stabilitas. Berarti nanti saya bisa kasih rekomendasi nih produk investasi syariah yang cocok untuk Kak Andin. Baik Kak. Jadi Kak, dalam sistem syariah semua investasi itu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Artinya nggak ada bunga, nggak ada ketidakjelasan, dan nggak ada spekulasi yang berlebihan. Nah, semua ini tuh dikelola dengan prinsip yang aman bagi hasil dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, sekarang saya akan jelasin nih Kak, ada 7 investasi syariah yang umum dan halal. Yang pertama itu ada deposito syariah. Nah, ini tuh mirip dengan deposito konvensional, tapi akadnya mudharabah. Jadi nanti tuh Kak Andin menitipkan dana ke bank untuk dikelola ke sektor halal. Lalu bagi hasilnya disepakati di awal. Nah, ini cocok banget nih Kak untuk yang pengen hasil stabil dan aman, tapi dananya dikunci Kak. Jadi ini tuh untuk jangka waktu tertentu. Oh, berarti nanti nggak bisa dicairkan ya Kak kalau misalkan pengen ada keperluan di waktu yang tertentu gitu? Iya Kak, nggak bisa. Jadi ini tuh sistemnya untuk jangka panjang dan udah ditentukan gitu. Bisa sih, bisa diambil, tapi nanti hasilnya nggak maksimal. Yang kedua itu ada saham syariah, di mana saham ini tuh hanya diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan dan sistemnya halal tanpa riba, tanpa alkohol ataupun judi. Nah, keuntungannya itu dari dividen halal dan kenaikan harga saham Kak. Nah, ini tuh risikonya tinggi, jadi cocok nih untuk investor yang berani. Wah, kalau ini sih Kak kayaknya saya nanti dulu deh, soalnya lihat grafiknya aja naik turun ya Kak. Iya Kak, wajar banget. Sekarang kita lanjut ke yang lebih tenang ya Kak. Nah, yang ketiga itu ada reksadana syariah. Ini cocok nih Kak untuk pemula. Jadi dana tuh bisa digabung dengan investor lain, dikelola oleh manajer investasi profesional di instrumen halal seperti sukuk, saham, atau pasar uang syariah. Nah, jadi ini tuh bisa dimulai dari 100.000 aja Kak, dan bisa dicairin kapan aja tanpa penalti. Kak, jadi nggak perlu pusing mikirin pasar ya Kak? Betul, jadi kakak cukup pantau hasilnya aja. Semua sistemnya berdasarkan akad mudharabah, bukan bunga.
Nah, yang keempat ada obligasi syariah. Ini tuh kayak surat berharga halal, Kak. Jadi keuntungannya tetap dan dijamin oleh penerbit. Biasanya sih pemerintah. Nah, terus juga dana yang terkumpul ini dipakai untuk proyek produktif kayak infrastruktur dan pembangunan sosial, Kak. Nah, modal awalnya juga sekitar 1 jutaan. Jadi ini tuh cocok buat investasi jangka menengah panjang. Jadi kayak bantu proyek negara tapi dalam halal ya Kak? Tepat sekali Kak Andin. Nah, yang kelima ada emas syariah. Jadi nilainya stabil dan tahan inflasi di BSI. Nah, Mbak Adin ini bisa nabung emas mulai dari 10 ribuan aja Kak lewat BSI Mobile Emas. Nah, ini tuh cocok nih untuk jangka panjang dan untuk penghasilannya yang belum tetap Kak Andin. Wah, ini kayaknya aku banget deh, soalnya aku suka yang nyata dan bisa dipegang. Nah, pas banget kan sama kayak Kak Andin. Nah, terus nih Kak, ada yang keenam, ada properti syariah. Jadi ini tuh investasi jangka panjang berbasis aset nyata seperti rumah atau tanah. Akadnya juga murabahah atau ijarah muntahiyyah ditamlik. Jadi tanpa bunga, tanpa denda, dan tanpa spekulasi. Kalau ini kayaknya belum dulu deh Kak, soalnya modalnya harus besar. Iya sih, ini untuk jangka panjang, jadi gak usah buru-buru dulu ya. Nah, terus yang ketujuh itu ada investasi usaha syariah. Nah, jadi Kak, ini tuh jenis terakhir yang juga nggak kalah menarik deh. Soalnya ini tuh bisa investasi langsung di usaha halal. Jadi bisa pakai sistem mudharabah. Jadi kayak Kak Andini sebagai pemilik modal dan pihak lain itu sebagai pengelola ataupun musyarakah. Jadi dua-duanya itu sama-sama menanam modal Kak Andin. Nah, itu biasanya untuk UMKM, bisnis halal ataupun startup syariah. Wah, menarik sih Kak, tapi kayaknya saya belum punya pengalaman kerja sih. Jadi nanti dulu deh Kak. Nggak apa-apa Kak, nanti kalau misalnya Kak Andin udah siap dan paham, bisa banget Kak coba ke arah sini. Jadi dari ketujuh tadi tuh ya Kak, akan ada deposito syariah, saham syariah, reksadana syariah, sukuk, dan emas syariah, ada juga properti syariah, dan investasi usaha syariah. Wah, banyak banget ya Kak ternyata. Tapi dari semuanya produk investasi tadi, kalau menurut Kakak, mana sih yang cocok buat saya gitu sebagai seorang mahasiswa akhir yang tentunya belum memiliki banyak modal gitu untuk mulai investasi? Nah, kalau misalnya dilihat dari profil Kakak, mahasiswa akhir, penghasilan freelance, dan masih belajar, saya saranin sih pakai ini aja Kak, reksadana pasar uang dan juga emas syariah. Jadi ini tuh cocok soalnya modalnya kecil, risikonya rendah, halal, tentunya liquid, jadi bisa dicairin kapan aja. Wah, menarik ya Kak. Kayaknya sekarang saya mau mulai investasi deh di Kakak. Nanti bisa dibantu ya sama Kakak. Tapi jujur ya Kak, saya tuh masih bingung juga soalnya kan uang kita dikelola oleh orang lain. Paham banget Kak, makanya sistem syariah itu dibuat supaya Kakak jauh lebih tenang. Nah, semua produk tadi itu diawasi langsung oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Jadi gak mungkin dong dana kita itu disalahgunakan. Tapi berarti hasilnya lebih kecil dong dibanding investasi biasa. Mungkin iya, tapi ingat ya Kak, yang kita cari itu bukan cuma soal hasil yang besar, tapi juga keberkahan dan ketenangan hati. Hasil kecil tapi halal jauh lebih bernilai daripada hasil yang besar tapi haram. Ya juga ya Kak. Dalam Islam, harta itu amanah Kak. Jadi kalau misalnya dibiarkan nganggur, nilainya kan bisa berkurang ya karena inflasi. Tapi kalau misalnya dikelola dengan cara yang halal, insya Allah akan tumbuh dan bermanfaat. Bukan cuma untuk diri kita Kak, tapi juga untuk orang lain. Misalnya nih di reksadana syariah, sebagian kan dananya ikut untuk bantu pembiayaan di UMKM ya Kak, dan juga usaha-usaha halal dan proyek sosial. Nah, jadi ini tuh bukan cuma keuntungan tapi juga soal keberkahan Kak Andin. Wah, keren banget Kak. Saya baru tahu kalau ternyata investasi syariah itu efeknya sebesar itu ya.
Iya Kak, jadi bukan cuma soal cuan, tapi juga soal kontribusi. Jadi kita bisa bantu ekonomi orang sambil jaga prinsip halal. Nah, selain itu juga investasi itu nggak harus nunggu kita harus kaya dulu. Jadi bisa nih Kak mulai dari kecil. Yang penting niatnya itu udah benar dan dilakukan dengan cara yang halal. Kadang ya langkah kecil itu justru jadi awal dari perubahan yang besar. Iya ya Kak, bener juga. Sekarang saya mikir deh, selama ini tabungan saya cuma ngendap begitu aja di bank. Tapi oke deh, mulai sekarang saya mau coba investasi reksadana syariah pasar uang dulu. Pelan-pelan tapi pasti. Masya Allah, betul banget Kak Andin, itu udah keputusan yang bijak. Jadi nggak perlu besar, yang penting konsisten. Nah kalau misalnya nggak keberatan nih, sekalian aja ya saya bantu sekarang untuk buat akun investasinya. Nanti Kak Andin bisa isi formulir, dan setelah itu saya bantu untuk pembuatan akunnya. Wah, bisa langsung sekarang ya Kak? Bisa Kak, 5 menit juga dijamin beres. Maaf ya Kak, saya bantu. Sekarang gak perlu bingung buat mulai investasi syariah. Semua bisa dilakukan dari genggaman tangan, dari isi formulir, verifikasi data, dan dalam hitungan menit, akun investasi halal siap untuk digunakan. Nah udah aktif Kak, sekarang Kakak udah punya akun resmi investasinya. Wah, serius Kak? Masya Allah, seneng banget rasanya Kak. Ternyata gak sesulit yang saya pikirkan ya. Iya Kak, yang penting niat aja dulu kan, nanti jalannya pasti dimudahkan. Makasih banget ya Kak. Penjelasan dan bantuan kakaknya sangat membantu saya. Sama-sama Kak Andin, saya juga senang bisa bantu Kak Andin dengan langkah yang baik hari ini. Semoga semua ini awal dari keberkahan ya Kak. Baik Kak, amin. Kalau gitu saya pamit duluan ya Kak. Iya Kak, hati-hati di jalan ya Kak. Assalamualaikum. Salam. Investasi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi tentang bagaimana kita mengelola harta dengan cara yang halal dan penuh dengan keberkahan. Melalui investasi syariah, kita bukan hanya menumbuhkan nilai ekonomi, tetapi juga menanamkan nilai keimanan. Mari menjadi generasi muda yang cerdas, amanah, dan berani berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam, agar harta yang kita miliki tumbuh bersama keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.